bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 5 ayat 19. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang masih senantiasa memberkati kami dan memelihara setiap kehidupan kami, hingga kami boleh melalui hari yang baru ini dengan penuh sukacita yang daripadamu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan dalam satu hari ini, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi renungan kita pada hari Selasa 22 Februari 2022 tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Alaidang diloas didok matu ibana. Muli mahotu akka sisolhotmu, pajojor matu nasida, godang ni nabinaheni tuhani tuho, dohot pangisi nadiho." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagian dari kita pasti merasa sangat senang apabila mendengar sebuah kesaksian atau pengalaman-pengalaman hidup dari orang lain yang berada di sekitar kita. Misalnya saja, bagaimana kesaksian seseorang pada saat melewati segala pencobaan yang diberikan Tuhan, bagaimana mereka sukses, atau apa yang menyebabkan mereka jatuh, bagaimana mereka kemudian bangkit lagi, dan bagaimana pesan-pesan bijaksana dari orang yang sudah mengalami secara langsung. Mendengar kesaksian-kesaksian orang yang diubahkan Tuhan pun selalu memberi kekuatan dan berkat tersendiri bagi setiap pendengar. Bentuk kesaksian nyata seperti ini bagi kita akan jauh lebih mengena ketimbang sesuatu yang hanya berdasarkan teori saja. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus pun mengerti akan pentingnya sebuah kesaksian. Kepada murid-muridnya, Dia menyampaikan sebuah pesan terakhir sebelum terangkat naik kembali ke tahtanya di surga. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu bukanlah tugas yang mudah. Kita diminta bertindak menjadi saksi Kristus. Bersaksi bukan hanya tugas para pelayan gereja saja, dan kita tidak harus menjadi pelayan gereja terlebih dahulu untuk dapat bersaksi. Kita tidak perlu berpikir bahwa kita harus berkhotbah panjang lebar untuk menjalankan tugas ini. Kita bisa melakukan itu dengan memberikan kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita dan membuat perbedaan dalam kesempatan-kesempatan biasa ketika berkumpul bersama dengan teman-teman kita dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini.
bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa yang sudah lama kerasukan. Dan ketika bertemu dengan Yesus, Yesus pun mampu mengusir roh jahat dari dalam dirinya. Yesus menolong orang yang sudah lama tersiksa secara batin dengan hadirnya roh jahat di dalam dirinya. Lalu, apa yang dikehendaki Tuhan terhadap orang yang telah mengalami pertolongannya itu? Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Tuhan memerintahkan orang itu untuk menceritakan kepada orang-orang sekampungnya tentang apa yang telah diperbuat Tuhan kepadanya. Bersaksi kepada orang lain inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya. Saksikan tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, di mana Dia telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang olehnya kita diselamatkan. Itu adalah dasar kesaksian yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Selain itu, kita juga dapat menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah kita alami setelah kita percaya dan menjadi anak-anaknya. Ini berisikan tentang kasih, kebaikan, mukjizat, dan pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah kesaksian tidak perlu harus selalu berisikan mukjizat-mukjizat seperti kesembuhan sakit penyakit, pelepasan, pemulihan, berkat-berkat, dan sebagainya. Sebuah kesaksian kecil mengenai bagaimana kita bisa hidup di dalam pengharapan di kala kesesakan, bagaimana kita bisa tetap teguh di dalam iman di saat kita mengalami kesulitan, itu pun bisa menjadi berkat yang memberi kekuatan tersendiri bagi orang lain. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya kesaksian untuk dibagikan. Masalahnya adalah, maukah kita membagikannya kepada orang lain agar mereka bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya? Bukan kemampuan kita berbicara atau ilmu yang kita miliki yang dibutuhkan, tetapi pakailah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kesaksian yang paling sesederhana pun bisa memberkati orang lain dengan cara yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami supaya kami mau menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu bersaksi kepada seluruh orang yang berada di sekitar kami. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati juga ya Tuhan seluruh aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.